Bismillahirrahmanirrahim. Wasali sudawi kang nomor telu. Gurun kang den tutur fi qauli ing dalem dawi musannif. Fi qauli ing dalem dawi musannif. Wa in akhadul mala wa lam yaqtulu aini sabas sariqa fa aktsar min hirzi mislih. Wa inin akhadulan lamun ngalap sapa utarik ngalap al mala ing bondo. Walam yaqtulu lan ora mateni. Walam yaqtulu lan ora mateni sapa kutta utarik. Aini sabas sariqati tegese ing nisope nyolong niki nafsiri al mal. Fa aktsara nuliluwe akeh. Fa aktsara nuliluwe akeh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim min hirzi misli saking khirzu misline mal. Wala syubhata lan ora ana syubhat. Lahum kedue kutta utarik. Lahum kedue kutta utarik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fi ing dalem mal. Jawabe in tukta umangka den pegot. Tukta umangka den pegot den ketok apa aidihim pira-pira tangane kutta utarik wa arjuluhum lan pira-pira sikile kutta utarik min khilafin saking pasulayan. Disilang maksudnya itu. Selang-seling. Ya Allah ya Rabbi ya Karim aituk ta'u tegese den ketok minhum saking kutta utarik awalan ing dalem kawitane. Awalan ing dalem kawitane. Apa aliyadul yumna, apa aliyadu tangan. Al yumna kang tengen apa aliyad. Al yumna kang tengen apa aliyad. Warijlu lan sikil. Al yusra kang kiwa apa rijl. Fa'in adu mongko lamun bali sapa kutta utarik bali fayusrahum mongko den mongko utawi ngoten enten yuktaani pisan. Fayusrahum mongko utawi kiwone. Kiwone maksudnya tangan kiwone kutta utarik wa yumnahum lan sikil tengene kutta utarik iku yuktaani den pegot apa yusra lan yum. Fa in kanatil yumna fa in kanat mongko lamun ono apa al yumna tangan kang tengen awir rijlu tawa sikil al yusra kang kiwa iku mafkudatan kang den sepeaki artinya enggak ada. Uktufia mongko den alap cukup. Uktufia mongko den alap cukup apa bil maujudati kelawan barang kang maujud. Kelawan barang kang maujud bil asahi miturut kaul asah fil asahi miturut ing atase kaul asah warabiu pun sak mangke faslun fi ahkami qati tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang fasal yang membahas tentang hukum-hukumnya qati tarik. Qati utarik itu makna aslinya orang yang memutus jalan. Memutus jalan ini piye maksudnya Gus? Disigar ono dalane. Yo gak. Gak disigar dalane. Summiya bidzalik limtina'in nasi min sulukit tariqi khaufan min. Qati utarik itu artinya begal. Kamu tahu begal ya? Mbok bahasa Indonesia apa begal ora ero aku. Pokoke begal. Qati utarik itu artinya begal. Makna aslinya qati utarik itu orang yang memutus jalan. Kenapa kok begal itu diartikan dengan orang yang memutus jalan? Alasannya limtina'in min sulukit tariq khaufan minhu. Karena dengan keberadaan mereka, begal itu kan orang-orang itu enggan, tidak mau untuk suluk, untuk ngamba itu lewat, untuk melewati jalan itu karena takut kepada mereka. Gus, jalannya lu nggak putus Gus, nggak putus, tapi gak ono sing liwat, paham ya? Gara-gara ono begal, uang gak ono sing liwat, koyok-koyok jalannya putus. Siapa yang mutus? Ya begal kuwi. Makanya begal itu disebut dengan qati utarik, orang yang memutus jalan. Karena jalannya sebenarnya nggak putus, tapi dengan mereka para manusia nggak mau lewat situ karena takut, maka jalan itu seakan-akan putus sehingga pelakunya disebut dengan qati utarik, pemutus jalan. Begal itu pemutus jalan. Wa huwa muslimun mukallafun lahu syaukah. Yang disebut dengan qati utarik itu adalah orang Islam. Mukallaf itu balik berakal. Lah cilik yo seje cerita, wah cilik.
Orang gila, Mbak Rani. Ono begal nang ngono sapa iku wong gendeng kok begal. Yo gak. Begal itu mukallaf, orang yang mukallaf, balik berakal. Dan juga lahu syaukatun. Dia punya power. Dia punya power. Kamu tahu punya power ya? Punya kekuatan. Artinya ditakuti. Kok cara awakmu ngomong gak lewat kono ruk mboten Gus medeni. Pantes mergo memang medeni, paham? Lah lek wong iki cowupu, cowulun ngantem ae gak iso. Nggo ladeng yo gak, kowe gak wani liwat dhewe. Iku jenenge salahmu dhewe. Paham mesti? Hah? Yang disebut dengan qati utorik itu memang orang yang lahu syaukah. Orang yang memang punya power, punya kekuatan, layak ditakuti. Sehingga orang kalau nggak mau lewat situ karena takut wajar. Lah wong bencongi, gak medeni, gak nggo ladeng, ngantem yo gak iso gagah kue, kok kowe wedi dhewe. Gak lewat kono mboten medeni Gus. Ya kue dhewe kok den dhewe namanya. Itu namanya bukan qati utorik. Qati utorik itu harus lahu syaukah, memiliki power. Yang harus dibunuh, pokoknya takut. Mungkin dia bawa pisau, mungkin dia punya kekuatan, orangnya besar dan lain-lain. Begitulah pokoknya. Fa kharaja bi qati utorik al-mukhtalis alladhi yata'arradu li akhiril qafilah wa ya'tamidu al-harab. Berbeda, artinya berbeda itu enggak sama dengan konsep qati utorik. Begal adalah mukhtalis. Ada lagi namanya mukhtalis, Pak. Mukhtalis itu beda dengan qati utorik, beda dengan begal. Mukhtalis itu apa, Gus? Mukhtalis itu biasanya ya ta'arradu li akhiril qafilah wa ya'tamidu minhu al-harab. Kalau mukhtalis itu biasanya nggak punya power, wedi-wedien. Kang lading enggak wedi, enggak kondel ngono gak. Mukhtalis itu biasanya kalau ada rombongan, ya. Kalau ada rombongan 20 motor misalkan. Itu biasanya yang belakang. Dijambret, ya. Diambil tasnya yang paling belakang, lari. Lah, kenapa kok yang paling depan? Lah sing paling depan burine 19 ya. Lah sing mburi dhewe narik blayu ngarepe kan ado. Paham ya? Itu namanya mukhtalis. Mukhtalis itu beda dengan qati utorik. Kalau qati utorik enggak begitu, Pak. Masih orang boleh ya wani. Itu namanya qati utorik. Pun mereka 20 orang berani. Meskipun yang bawa kendaraan misalkan ya, yang mau lewat 20 orang itu tetap berani. Itu namanya utorik. Kalau mukhtalis beda. Mukhtalis itu kalau rombongan bondong-bondong 20 orang, sing 19 wis liwat kali situ mburi, cek joko dompetnya melayu. Itu namanya mukhtalis. Itu bukan qati. Oke? Wa qutta'ut tariqi ala arba'ati aksabin. Qutta'ut tariq, tukang begal itu nanti dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4. Kamu kalau tanya, Gus, hukumannya begal itu diapakan, Gus ya? Relatif. Relatif itu artinya berbeda-beda. Karena qati utorik itu bermacam-macam. Ada 4 macam, ada 4 model. Al-awwalu madhkurun fi qawlihi in qatalu ayyamdan udwanan man yukafi'unahu alam ya'khudul mala kutilu. Hatman. Yang nomor satu, qati utorik itu ada kalanya yang qatalu amdan udwanan. Cuma melakukan pembunuhan terhadap orang yang sebanding. Tapi mereka nggak mengambil harta. Ya. Qati utorik yang pertama itu adalah qati utorik yang melakukan pembunuhan secara sengaja, kepada orang yang sebanding, tapi tidak mengambil harta. Jadi ono begal sing modele ngene, Pak. Nang nggone dalan, ono sopai disaut, dipateni, dibunuh. Tapi nggak mengambil harta, motornya yo nggak diambil. Mobilnya yang nggak diambil, dompetnya, tasnya juga nggak diambil, cuma begal mateni tok gak cukup duit. Biasanya cari power gitu, ingin menunjukkan bahwa organisasinya gagah, perkasa. Wah, John, organisasiku asli hebat.
Asli hebat organisasi. Kalau wani gitu. Nah, karpane ngono. Bukan pembunuhan tapi mereka nggak mengambil harta. Itu qat'iyut thariq yang pertama. Nggak semua begal itu cari uang, Pak. Ada yang cari nama. Kami, paham? Hah? Pak ada nom-nom saya kurang gawean nih loh. Mau parang nang dalan. Aku tahu menika ngaji ngono kuwi. Ya. Kalau apa iku? Saya ketolek, oh gagah gagah ngono lho. Paham ya? Hah? Ono sope wani ngantem, ono sope wani nyebet, ono sope wani mateni. Pendolek gagah. Kami juga apa-apa, nggak ingin ambil apa-apa, tapi ingin membunuh saja, biar kelihatan gagah. Nah, yang seperti ini qat'iyut thariq model yang pertama. Sehingga qat'iyut thariq yang seperti ini, maka mereka hukumannya adalah harus dibunuh balik. Karena ini pidananya adalah pidana pembunuhan. Maka mereka juga harus dibunuh. Mereka harus dibunuh. Wa in qatalu khata'an aw shibha amdin. Tapi berbeda halnya kalau pembunuhan yang dilakukan oleh qat'iyut thariq itu pembunuhan yang tidak adanya kesengajaan. Pembunuhan yang tidak adanya kesengajaan, murni kesalahan. Atau semi kesalahan, semi kesengajaan. Contoh begini, Pak. Nyun sewu, mohon maaf. Biasanya kadang ono wong mangkel. Ngerti mangkelnya? Jengkel. Apa jengkel? Jengkel lah. Jengkel. Akhirnya diceng, ngerti diceng ya? Apa diceng? Diincar ya diceng. Ditenono kon. Kok lewat dalan kok pateni kok bacok kon. Biasanya Faruk ku mulai lewat kono. Petang-petang jam 10 biasanya mulai. Jam 10 setengah 11 dinten. Hah? Dinten ini peteng kan dalane ya. Ono wong liwat dikira Faruk. Padahal Faruk sing ketepaan ngaji rodok dalu biar. Pedae podo-podo sobune dibacok. Ces. Ternyata itu Faruk. Paham ya? Itu namanya qat'iyut thariq yang melakukan pembunuhan tapi bukan amdan udwanan, tapi syibha amdin ataupun khan. Jadi murni kesalahan ataupun semi kesengajaan. Karena objeknya tidak sesuai, paham ya? Kemarin sudah dijelaskan atau pembunuhan, objeknya enggak sesuai. Auman lam yukafi'u, atau yang dibunuh itu orang yang enggak sebanding. Orang yang sebanding itu gimana, Gus? Nyun sewu, Pak. Ya mohon maaf. Ono panjenengan cerita sing begal bapak apa dibaca. Tiba ya anak sepedaan, beteng-beteng dipecek bapak. Tes. Tel. Begitu mati lo ya. Mosokku sono ngono lho, kandhane gak percaya. Hah? Tiba ya anak. Berarti kalau begitu, Gus, bapaknya kan melakukan pembunuhan, begal. Berarti bapaknya harus dibunuh. Enggak boleh dibunuh bapaknya. Kenapa nggak boleh dibunuh? Karena nggak sebanding. Bapak harus dibunuh karena membunuh kepada konsep kisos. Orang tua tidak akan dibunuh karena membunuh anak. Berarti nggak kejahatan, ya tetap kejahatan. Tapi nyawa orang tua itu tidak sebanding dengan nyawa anak. Artinya orang tua nggak boleh dibunuh karena membunuh kepada anak. Paham ya? Paham ya? Masa ono Gus, ono di kandhane kok. Nah, di satu daerah gue ono ngono kuwi. Ono mbahayai. Iki asli cerita ya gak ngarang iki. Ono mbahayai goncengan kali bojone bunyai. Kali bunyai. Ono begal, Pak. Gawe senar. Ngerti senar? Senar. Landep senar itu. Mbahayai ini liwat. Mbahayai ini menghindari, seret. Ono benang. Bunyai ini enggak menghindari. Seret, mati. Ternyata sing begal santri. Lu enak kuwi iki kan ini. Sing dibegal yai enak. Tanya, ya perlu diomong di daerah. Asli. Jadi praktek-praktek semacam ini ada. Lah, ketika prakteknya yang dibunuh itu tadi adalah orang yang nggak sebanding, ya harus dibunuh karena pembunuhannya nggak ada kan, nggak sebanding. Ataupun pembunuhannya itu nggak murni kesengajaan. Pelaku pembegalan, qat'iyut thariq itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Dia tetap kesalahan tapi nggak boleh dibunuh. Wafani mazkurun fi qawlihi fa in qatalu wa akhadhul mala aini sabas sariqa fa aktsar qutilu wa sullibu. Yang kedua, praktek qat'iyut thariq
begal yang membunuh nyawa dan mengambil harta. Jadi nggak cuma membunuh, tapi juga mengambil harta. Kadang memang ada Pak begal sing ngono kuwi gak puas. Biasanya kan begal ono sing ngene Pak, pokok kamu nggak melawan, motornya saya ambil aman. Kan ono sing ngono ya. Ada yang nggak begitu. Nggak cukup motornya aja, nggak cukup mobilnya aja, nggak cukup kendaraannya, nyawanya juga. Jadi membunuh juga mengambil harta. Dan yang diambil itu sampai kadarnya 1 nisab. Lek motor kan jelas sampai nisab, Pak. Lek dompet bumbuan, delok dompete sapa? Hah? Lek dompete sono ya gak. Isi pira lek kali dosa. Lho, boten nisab basariko. Membunuh nyawa dan mengambil harta. Dan yang diambil sampai nisabnya sariko. Maka kalau begitu berarti ada 2 pidana di sana. Ada 2 pidana ya. Satu pidananya pembunuhan, yang kedua pidananya pencurian. Kalau itu maka pelakunya harus dibunuh. Dibunuh. Wa ala khasyabatin wa nahwiha. Enggak cuma dibunuh, tapi disalib. Ngerti disalib, Pak? Kayu. Pembunuhan itu dibalas dengan pembunuhan, pencuriannya dibalas dengan cara disalib. Tapi lakin ba'da ghuslihim wa takfinihim wassalati alaihim. Tapi disalibnya itu, diplentengi kayu itu setelah dia dikafani, dimandikan dan disolat. Kayu apa Gus bekel sekali ngono-ngonoan, lu ngamuk, enggak boleh. Orang Islam bagaimanapun kalau mati, seburuk apapun selama dia masih dihukumi orang Islam, dihukumi Muslim, maka kalau mati wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, dimandikan, disolati, dikafani, baru habis itu dipelenteng, dipateni, dibunuh, kemudian dipelenteng. Wasalisu mazkurun, wasalisu mazkurun fi wa in akhadhul mala wa lam yaqtulu ayni sabas sariqati fa aktsar min khirzi mithlihi wa la syubhata lahum fi tuqta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin. Ketika begal itu tadi yang nomor 3, yang ketiga begalnya itu enggak membunuh nyawa tapi hanya mengambil harta. Cuma ambil motor. Kamu jangan melawan. Udah kamu lari aja. Motor kamu tak bawa. Oke, bos, siap. Motorku masih banyak. Yang diambil cuma hartanya, nyawanya nggak dibunuh. Ketika seperti itu, dan yang dicuri itu kadarnya sampai 1 nisab, nisabnya pencurian, maka pelakunya harus dihukum dengan hukuman pencurian. Apa hukumannya pencurian? Ya potong tangan kanan pertama. Kok mengulangi lagi, begal lagi, nyuri lagi, begal tapi ambil harta, nggak sampai membunuh, berarti kaki kiri dipotong. Mengulangi lagi yang ketiga, berarti ganti tangan kiri, lagi kaki kanan, ngono urut. Aituk ta'umindum awalan aliyadul yumna. Pertama tangan kanan, warrijlul yusra. Kemudian setelah tangan kanan, gak tangan, loro ya. Tuqta'u minhum awalan aliyadul yumna warrijlul yusra. Jadi kalau begal ya, ini begal kasus. Begal yang hanya mengambil harta, sampai membunuh nyawa, itu yang dipotong 2, tangan kanan sama kaki kiri, itu 1. Satu. Yang kedua, fa in adu fayusrohum wa yumnahum yuqta'an. Kalau sampai dia mengulangi lagi, berarti yang tersisa. Apa yang tersisa? Kalau mengulangi lagi berarti tangan kirinya dan kaki kanannya. Fa in kanatil yumna awir rijlul yusra maqtu'atan mafqudatan uktufiya bil mawjudati fil asah. Terus kalau misalkan memang orangnya nggak punya tangan gimana? Misalkan begini, Pak. Orangnya tangannya cuma 1. Ya. Tangannya cuma 1. Atau kakinya cuma 1. Yang mestinya ketika dia begal pertama kali mengambil harta yang sampai 1 nisabnya pencurian, tapi dia tidak membunuh, tangan kanan sama kaki kiri. Terus adanya cuma kaki kiri, ya kaki kiri aja. Yang ada saja, ya. Yang ada saja. Gue cuma punya kaki, nggak punya tangan, ya kaki saja. Tufiya bil maujudah. Cukup
dengan menggunakan anggota yang ada. Ya gak ono. Kau iso jatah loro. Lah tangannya gak ono ganti kuping, ngawur ya. Gak oleh. Kalau tangannya nggak ada ya sudah. Yang ada-ada saja. Hah? Yang ada-ada saja. Pun warabi umadkurun fi qaulihi sak menten lanjut besok. Alam. Apa Mas? Enggak.